Halo, halo. Sudah ada siapa saja? Hadir, Sas. Siap. Aman ya audio gua dan semua. Halo Teh Nah, Rahmi, Adin, siap. Sari, Anggit, semua. Halo, halo. Oh, Chandra, ada bapak-bapak. Hah? Oke, Bapak-bapak mau mantap. sharing juga? Kurang banyak nih bapak-bapaknya. Kang Chandra ajakin kan? Chandra belum jadi bapak-bapak. Oh, belum. Calon. Calon. Aha, ayah iya. Saya numpang dengerin aja ya. Ya nggak apa-apa Chan, ini penting juga buat bekal kan nanti. Jadi pas ta'arufnya bahasannya udah tahu kisi-kisinya gitu. Oh, katanya jam 4.15 katanya Sas mulainya. Siap. Kalau gitu gua ini dulu kali ya. Tadi belum belum sempet asar dulu sebentar nanggung. Oke, moga-moga. Dan sama siapa? Lalu sama siapa? Ya. Halo, Misi, Halo, selamat datang. Kita selamat mulai jam datang. 4.15 ya. Kak Rahmi, Teraminya lagi ini dulu, sekarang out dulu cenah. udah aman ini teh buat live streamnya. Belum. Saya dikasih tahu ini siapa? Kang. Saya Iban. Oh, Iban. Ban, aku jadiin host ya. Iya, boleh. Soalnya aku Tapi paling nembak ke ini kemana ya teh? Maksudnya eh, di YouTube-nya siapa? nembakin ke YouTube-nya kemana ya? Ke yang Saska Kalau aja. ya ke YouTube aku nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Oh, Kalau boleh. kalau yang YouTube ke Saska Saska, aja, YouTube aku Saska. ada. Atau boleh nggak apa-apa punyanya kamu dulu.
Assalamualaikum, Teh, Akang-akang. Kita masih nunggu timnya ya. Insya Allah jam 4.15 kita mulai. Aku mau minum dulu ya. Kalau minum ini Kak. Hai makan guys. Balikin lagi. Apa sih main ini ya, Bang? Halo, Assalamualaikum. Teteh-teteh, akang-akang, kita menunggu teman-teman yang lain masuk dulu ya. Insya Allah nanti kita akan mulai jam 16.15 ya.
Hola, selamat datang para alumni ITB. Yuk kita lebih kenal dengan calon Ketua Umum IAITB nomor urut 8, Saska dari Teknik Elektro 2003. Apa alasan Saska maju dalam pemilu Ketua Umum IAITB kali ini? Saska ingin menumbuhkan rasa kepemilikan dari para alumni ITB karena membangun IAITB tidak bisa hanya dengan satu kepala. Alih-alih menyodorkan sederet program kerja, Saska ingin membangun sistem yang memungkinkan setiap anggota menyumbang ide program kerja, mengagregasikan klaster-klaster ide, dan merealisasikannya. Saska berencana menerapkan konsep holacracy di pengurus pusat IAITB. Holacracy ini dipandang sebagai sistem organisasi yang cocok dengan tantangan zaman yang berubah secara cepat. Tanpa mengecilkan sistem organisasi yang lazim ada, yaitu sistem hierarki, holacracy memungkinkan proses respons dan pengambilan keputusan secara cepat. Holacracy menekankan inisiatif dan tanggung jawab lingkar kecil dalam menggerakkan organisasi. Dengan kata lain, ada desentralisasi dan penyederhanaan pengambilan keputusan dalam sistem yang holacratif. Dengan holacracy, potensi komisariat, pengurus daerah, serta jurusan di IAITB bisa disinergikan atau link and match secara optimal. Apakah holacracy cocok untuk IAITB? IAITB beranggotakan sumber daya manusia berkualitas dan multipotensi. Holacracy memungkinkan optimalisasi potensi tersebut. Sebab, holacracy memiliki semangat self-management yang berarti memberikan kebebasan kepada anggota untuk mendaya-gunakan potensi pribadi secara maksimal tanpa harus menunggu arahan atau perintah. Dalam sistem holacratif, kontribusi individu tidak lagi tersekat pada dasar jabatan, melainkan pada peran atau role masing-masing. Satu individu dapat berkontribusi dalam banyak peran sesuai aspirasi dan fokus kepedulian. Harus dimulai dari sekarang. Kita, sebagai alumni ITB, telah dididik untuk memberikan kontribusi bagi Tuhan untuk alumni dan bangsa. Dan kita berpikir bersama bahwa visi terdekat Indonesia akan jatuh tempo pada 2045, saat usia kemerdekaan bangsa mencapai 100 tahun. Oke, Kang Saska udah siap? Halo Teh Rami, siap insya Allah. Sudah ada Selamat Teh sore. Kiki juga ya. Teh Kiki udah ada juga ya? Waalaikumsalam, sore. Teh Kiki udah ada juga tuh. Oke, kalau gitu mungkin kayaknya Iya, kita Teh. mulai aja ya. Kayaknya udah mulai banyak nih teman-teman yang gabung. Siap. Sambil nunggu mungkin ya, sambil kita pembukaan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Akang Teteh, teman-teman semua. Selamat sore. Salam sejahtera. Sebelumnya mungkin saya mau berterima kasih dulu nih sama pihak-pihak yang terlibat gitu ya dalam terselenggaranya acara ini. Ada Teh Adin dari Elektro 2005, dari channel Pendidikan Keluarga Berdaya, tim SAS, kemudian ada teman-teman yang lain juga, ada tim event, ada Yoga ya kayaknya dan Iban hari ini, dan tentu saja terima kasih buat Akang Teteh yang sudah mendaftar nih untuk ngobrol santai. Sebetulnya hari ini tuh acaranya ngobrol santai ya Kang ya? Teh Kiki juga ya hari ini insya Allah kita sharing aja. Iya, insya Allah. Teh Kiki dan Kang Saska kan sama-sama orang tua nih, dan bisa dibilang bulan Maret ini tuh kita ulang tahun yang pertama pembelajaran jarak jauh pas 1 tahun gitu. Jadi tapi sebelum itu nih pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya juga, ini kan cerita keluarga gajah nih ceritanya hari ini baru pertama launching gitu ya acara perdananya. Sebetulnya apa sih cerita keluarga gajah? Mungkin saya izin menjelaskan dulu. Jadi memang awal mula terbentuknya cerita keluarga gajah ini itu awalnya dari tim sesnya Kang Saska nih yang lagi maju untuk jadi calon ketua IAITB 2021. Tapi yang sebetulnya luar biasa, saya pribadi kalau secara pribadi sebelumnya belum kenal ya Kang ya sebetulnya sama Kang Saska teh. Ini yang luar biasa adalah tiba-tiba aja channel ini tuh terbentuk karena ada orang-orang khususnya mungkin pas di awal tuh ibu-ibu ya yang punya concern dan minat di bidang yang sama yaitu pendidikan dan keluarga. Akhirnya kita ngobrol lewat platform WhatsApp dan Slack
sampai terbentuklah yang namanya Circle Pendidikan Keluarga Berdaya. Dan ini ya dasar mamah-mamah gajah, bunda-bunda gajah teh. Kalau ngapa-ngapain satset, alhamdulillah tidak sampai 1 minggu programnya tersusun. Iya. Terus setelah luar biasa nih, tepuk tangan dulu Luar buat biasa, Kiki, luar biasa Nadine. bisa. Luar biasa bisa. Oh, ini cenah siapa nih? Kang Beni, saya juga ikut ngusul teh. Alhamdulillah nuhun udah ngusul. Iya, Beni juga. Iya. Nah, terus udah gitu kita ceritanya masing-masing survei nih di channel masing-masing gitu. Apa sih sebetulnya kebutuhan, khususnya ya kebutuhan dari teman-teman alumni yang sudah berkeluarga. Sampai akhirnya kita rekap, terbentuklah program yang namanya program Keluarga Gajah di program kerjanya Kang Saska. Nah, salah satu programnya adalah cerita Keluarga Gajah, di mana kita akan menampung curhat-curhat dari, ini nggak cuma buat bunda-bundanya aja ya, tapi buat ayah-ayah gajah juga. Karena di sini justru kita sengaja menampilkan Kang Saska kali ini bukan sebagai caketum ya Kang ya, tapi sebagai dari 2 anak. Kalau nggak salah usia sekolah nih, ada yang usia sekolah ya. Iya. Gitu. SD Jadi kelas 1. sebelum SD kelas 1 ya, yang satunya lagi usia sekolah juga nggak Kang? Playgroup sih masuknya, tapi ya ada ini juga, ada PR juga. Ada aktivitas juga ya. Nanti kita akan aktivitas. ngobrol lebih banyak. Nanti insya Allah kita akan ngobrol lebih banyak. Tapi intinya kami sudah melakukan survei. Cukup banyak respondennya, ini surveinya respondennya kurang lebih sekitar 160 orangan, di mana 85%-nya itu adalah bunda-bunda gitu ya, kemudian 10%-nya ada guru, dan yang ayah-ayah cuma sedikit nih, ada 5%, tapi ada juga yang curhat gitu. Jadi curhatnya mulai dari yang gimana ini tuh sekarang tuh PJJ udah mau 1 tahun, susah banget bagi waktu, bagi peran, di antara nyuseh gitu ya, nyuci piring, memasak, dan nemenin anak belajar. Kemudian ada yang curhat, ini gimana teh, cenah ayahnya nggak terlibat, sibuk wae, WFH, rapat aja, cenah rapat online. Terus malah parebut laptop sama anaknya kalau lagi belajar atau ngerjain tugas teh. Terus ada juga ibu-ibu yang curhat, biasanya kalau misalnya udah stres, jalan-jalan, makan gitu ya, sekarang stres tetap harus di rumah, gimana caranya mengendalikan dan mengelola stres. Tidak ada outlet emosi. Kalau ayah ada yang curhat gini, duh ini penting banget ngendaliin mood ibu, soalnya kalau ibu moodnya udah berantakan, satu rumah berantakan katanya. Jadi nih udah mulai banyak yang curhat di chat, sok mangga yang mau curhat nanti insya Allah kita ada sesi diskusi. Nah tapi sebelum masuk ke sesi diskusi, mungkin saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita. Hari ini kita ada 2 narasumber insya Allah. Saya pribadi insya Allah hari ini akan memoderasi dengan Rahmi, alumni dari Biologi Angkatan 2003. Kebetulan saya memang sudah cukup lama berkecimpung dan punya minat dan concern di bidang pendidikan. Saat ini bekerja di salah satu institusi pendidikan untuk anak usia dini dan usia dasar di Jakarta Timur. Nah, hari ini narasumber saya yang luar biasa kece-kece nih. Pertama ada sudut pandang ayah, ada Kang Saska. Kang Saska mungkin boleh silakan memperkenalkan diri dulu, Kang. Ya, teman-teman semua. Semua yang sudah hadir, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, mungkin sebagian sudah pernah ketemu, sudah pernah ngobrol, sebagian lain juga mungkin baru ketemu. Saya sama Teh Rami juga udah chatting-chattingan di Slack WhatsApp, tapi udah baru ngobrol ketemunya mungkin ya momen-momen begini kali ya. Dan ya, betul. Sepupu saya ternyata itu anaknya sempat di Gencerdik tuh, Ogi Pijar. Jadi ponakan itu saya. Ternyata sepupu, betul, Pijar tuh di Gencerdik. Iya, muridnya Teh Rahmi itu. Jadi senang sih sebenarnya bisa ikutan sesi yang ini karena di luar dari memang posisi sebagai caketum, ya betul tadi saya juga adalah seorang bapak gitu, ayah yang juga sama punya, kan di obrolan juga bapak-bapak teh sebenarnya banyak juga picurhaten gitu, tapi mungkin kalau bapak-bapak mah approach-nya bukan curhat gitu ya, bukan di grup angkatan ngecurhatkeun PJJ, tapi saya yakin sebenarnya banyak yang punya kesulitan yang pengen bisa di-solve, dan barangkali kesempatan ini sebenarnya benar seperti yang tadi disampaikan juga, mungkin paling tidak jadi ada ruang buat ngobrol gitu ya, karena saya percaya setiap yang ditahan teh pasti bawaannya bakal jadi nggak nyaman gitu. Jadi mungkin dengan kesempatan ini saya bisa sharing juga, dan mungkin jadi bisa ngebuka ruang juga buat teman-teman bapak-bapak lain yang juga pengen sharing, karena pendekatannya menurut saya
di situasi sekarang nih yang apa ya, kerja work from home, bapak ibu di rumah, berada di rumah terus juga tadi ya, banyak menimbulkan friksi gitu, gesekan gitu, yang kalau nggak dikelola bisa jadi bukan nggak dikelolanya aja, nggak tahu cara ngelolanya, karena itu mengubah cara-cara kita sebelumnya gitu, behavior kita sebelumnya. Jadi anak saya 2, satu di kelas 1 SD, satu lagi masih playgroup. Dan keseharian saya bagi waktu sama istri saya karena istri saya juga kerja. Meskipun alhamdulillahnya kami berdua bisa bolak-balik ganti-gantian gitu, tapi tetap selalu work in progress. Jadi looking forward buat bisa sharing sambil juga dengerin dari teman-teman lain best practice-nya kayak apa sih. Siapa tahu kita bisa bertukar resep-resep gitu untuk menjadi bapak dan ibu yang kece. Gitu kali Teh Rahmi perkenalannya. Kan Kang Saska. By the way, ini Kang Saska WFH atau WFO atau hybrid antara WFH dan WFO? Alhamdulillahnya termasuk yang dapat kesempatan WFH sebenarnya Teh Rahmi. Jadi WFH-nya 2020 tuh full ya, sejak pandemi rame full WFH. Ada perubahan juga di level bisnis, semua prosesnya jadi online, tapi ya alhamdulillah masih bisa dilakukan. Hatur nuhun Kang Saska. Sekarang mungkin sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu narasumber yang kedua. Ini mah insya Allah udah pada kenal lah ya sama Teh Kiki mah. Teh Kiki udah nulis buku anak, buku parenting, sering juga ngisi sesi. Sok mangga Teh Kiki boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Meski mungkin sering ketemu, hari ini saya ceritanya duduk di sini bareng Saska sebagai teman-teman sama-sama di angkatan. Sama-sama di ITB, kita sama-sama 2003, jadi insya Allah sama-sama kita saling berbagi di sini ya, saling curhat. Saya yang jadi praktisi homeschooling selama 12 tahun juga bukan yang terlepas dari masalah, tapi paling tidak mungkin pernah berada di perahu yang sama dengan ibu-ibu semua, jadi paling tidak punya pengalaman lebih dulu merasakan lika-likunya. Mudah-mudahan apa yang pernah saya rasakan nanti bisa dibagi di sini. Ya, saya perkenalkan, saya Kiki Barkia, Elektro 2003. Saat ini aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga dari 7 orang anak. Ada bonus sedikit lah ya dari Saska. Selisih 5, Sas. Selisih 5. Lumayan besar juga gapnya kayak ini. Susah nyusulnya. Iya. Jadi kalau Saska itu di kampus lagi jadi kahim, saya tuh udah nikah ya Sas ya. Iya benar. Jadi kita sama-sama aktivis nih ceritanya Mi. Tapi pas Saska naik kahim justru saya berhenti jadi aktivis mahasiswa karena keburu dipinang. Dan Kiki itu dari dulu udah aktivis juga, dari zaman SMA, dari zaman TPB juga pas OS bareng udah aktivis lah. Dia ketua angkatan, saya nenek angkatan. Tapi begitu Saska itu justru lagi puncak-puncaknya aktivis di kampus dengan himpunan dan presiden di kemahasiswaan ya Sas ya. Saya justru udah off waktu itu Mi, karena saya udah nikah dan bonus saya itu lulus kuliah punya 2 anak gitu. Jadi makanya bonus selisihnya agak banyak, lumayan nih Sas 5. Mudah-mudahan saya segera menyusul ya nih, saya kayaknya seru ngelihat udah mengurus anak-anak di rumah. Ya, jadi aktivitas sehari-hari selain ibu rumah tangga, saya juga seorang homeschooler. Jadi 7 anak saya pernah mengalami atau pernah sekolah di rumah, ya pernah menjalani homeschooling. Beberapa sudah menjadi alumni homeschooling untuk menuju menu pendidikan selanjutnya. Seperti yang tadi Teh Rahmi bilang, saya juga punya aktivitas lain di luar kedua aktivitas utama itu. Saya seorang penulis buku, penggiat parenting juga, ya sering mengisi berbagai kajian parenting di nasional ataupun forum-forum online internasional. Paling itu aja sih Teh Rahmi. Saya juga aktif menulis buku untuk anak-anak juga, konten kreator di Akademi Ide Kreasi. Pokoknya semua aktivitas saya berkaitan dengan pendidikan anak, tapi tidak berkaitan dengan teknik elektro. Masya Allah. Tapi insya Allah bermanfaat kan, yang paling penting kebermanfaatannya ya. Nah, ya, mudah-mudahan amin insya Allah. Amin. Nuhun Teh Kiki, Kang Saska sudah memperkenalkan diri. Mungkin kita langsung masuk aja ya. Jadi sebenarnya hari ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan ngobrol santai.
Tapi mungkin mudah-mudahan dari ngobrol santai ini ada insight yang bisa diambil gitu ya, bermanfaat buat akang teteh semua, ayah bunda gitu ya. Yang tadi ada siapa tuh saya lupa yang belum jadi ayah, belum jadi bunda. Mudah-mudahan tetap bisa bermanfaat dan bisa diambil insight-nya. Nah, jadi hari ini nanti akan ada pertanyaan yang diajukan kepada Kang Saska dan Teh Kiki gitu ya terkait pembelajaran jarak jauh. Di akhir nanti insya Allah akan ada penjelasan juga nih. Ayah bunda tuh kayaknya Akang dan Teteh gitu ya. Banyak juga yang bertanya-tanya. Sebetulnya kalau dari pemerintah sendiri gitu ya, khususnya dalam hal ini dari Diknas, ada nggak sih penyederhanaan atau penyesuaian target sehingga ayah bunda tuh bisa merasa terpahami gitu ya kondisi di rumah. Apakah misalnya deadline tugas itu sebetulnya tidak sekaku itu dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bahas juga di akhir. Sebelumnya mungkin saya pengen nanya sama Kang Saska. Tadi kan Kang Saska sudah cerita sedikit kalau kebetulan alhamdulillah WFH secara full. Selama 1 tahun, anak-anak pembelajaran jarak jauh dari rumah, mengalami nggak tuh yang tadi dicurhatin sama ibu-ibu? Mengalami nggak susah bagi waktu, susah bagi peran gitu ya, terus nggak punya outlet emosi, atau mungkin bahkan ada clash di rumah tadi gesekan gitu ya karena ketemu terus. Boleh cerita dong Kang, sharing apa yang dirasakan dan dialami selama 1 tahun PJJ ini. Yang jelas kalau disamerikan dalam satu kata, selama setahun PJJ itu saya banyak belajar banget gitu ya. Maksudnya banyak, bahkan situasi memaksa saya harus mengupgrade diri, dan alhamdulillahnya mungkin jadi ada kesempatan juga buat jadi lebih mengenal tanda kutip gitu istri juga gitu ya, keluarga. Justru karena situasi yang lumayan PR gitu. Artinya anak saya tuh waktu mulai pandemi itu kan kita nggak expect ini akan jadi lama ya. Maksudnya ini mungkin sebulan lah, di berapa lama nanti selesai. Jadi mental modelnya tuh masih ya udahlah, bertahan dulu, endure dulu gitu. Maksudnya menyesuaikan dulu, adaptasi temporer gitu. Dan itu waktu awal-awal kebetulan anak saya juga masih di TK. Jadi menjelang masuk SD lah gitu kan. Yang agak PR waktu itu sebenarnya adalah di fase-fase awal tuh penyesuaian jadwal, karena kebetulan saya sama istri saya sama-sama kerja, tadi saya cerita, dan saya cara kerjanya itu kebetulan dua-duanya juga sebenarnya flexi time alias nggak 9 to 5. Nah yang PR buat saya adalah satu sisi benefitnya ini, saya tuh kalau waktu kerja itu sama istri saya blok waktu, biasanya misalnya jam pagi gitu ya, jam 8 sampai jam 9 itu istri saya dulu, 9 sampai 10 saya, 10 sampai 12 istri saya lagi, nanti 11 sampai 5 saya misalnya gitu. Jadi ada blok-blok waktu gitulah gitu. Dulu sebelum pandemi itu nggak bisa kayak gitu. Justru itu bisanya karena WFH. Kalau sebelum pandemi, karena saya kan kerjanya nggak jauh dari rumah lah, mungkin 20 menit, 15 menit bepergian gitu ya. Itu teh ada kalau mau ganti-gantian tuh nggak bisa sering gitu. Jadi kayak harus pokoknya pagi saya dulu, karena harus bolak-balik kan, ada perjalanan, itu aja udah lumayan setengah jam gitu. Tapi WFH itu benefitnya adalah blessing in disguise-nya, switching-nya jadi lebih gampang karena di rumah kan tinggal mode depan laptop pakai kemeja, begitu gantian lepas pakai celana pendek, terus ngurusin sekolah gitu kan gitu. Nah jadi itu lebih gampang satu sisi, tapi memang begitu fasenya jadi ini kayaknya bakal panjang nih gitu ya, jadi mulai agak jauh. Nah itu fase-fase pas anak masuk SD kemarin tuh, terutama semester 2-nya 2020, PR yang kerasa itu adalah karena apalagi kalau di kerja itu buat saya si meeting tuh jadi lebih tidak kenal waktu kan. Biasanya para bapak-bapak mungkin ngalamin yang kerja di kantoran juga, maksudnya kayak karena dipikirnya kan di rumah gitu, ya udah gitu. Jadi pokoknya abis meeting yang ini sambung meeting itu, belum lagi meeting ini molor segala macam gitu ya. Dan itu terjadi baik buat saya ataupun buat istri saya juga. Jadi yang susah itu adalah kita udah nyiapin planningnya gitu ya, atau blok-blok waktunya. Tapi ternyata nggak semuanya under control kita juga gitu. Nah, ketika itu istilahnya melanggar jam yang sudah disepakati, yang muncul itu adalah tadi ekspektasi yang tidak terpenuhi. Nah, saya rasa yang paling sering itu saya sama istri itu bolak-balik itu soal manage ekspektasi sebenarnya gitu. Karena misalnya saya tadi udah siap, ya udah nanti yang bagian cuci piring saya, atau bagian sekolah tugas anak-anak yang nomor ini sampai ini saya ngerjain gitu.
tapi karena abis meeting atau segala macam terus mau istirahat dulu, ngarehab dulu, terus jadi lupa, udah keburu masuk jam giliran kerja yang itu belum diselesaiin gitu. Kadang-kadang beda. Kalau saya kan mikirnya bisa, oh yaudah nanti disambung lagi pas giliran saya. Tapi kan istri saya kayak iya jadi ada ekspektasi yang nggak selesai gitu. Nah itu lumayan sering hal-hal yang sifatnya istilahnya kecil gitu, tapi ternyata banyak ke spread out sepanjang tahun kan gitu ya, sepanjang semester gitu. Nah itu yang kemudian terakumulasi, betul. Dan kadang-kadang kalau kita nggak sempat nge-resolve, nanti ada momen-momen jadi harus ngobrol serius dulu gitu kan. Jadi apa ya? Jadi ada apa namanya mungkin negur dulu gitu. Dan itu ya yang sering kejadian kayak gitu sih Teh Rami ininya, polanya biasanya gitu. Jadi kalau misalnya tadi Kang Saska ngomong masalah ekspektasi gitu ya, memanage ekspektasi, ini tuh ekspektasi bukan hanya kepada anak gitu ya, ekspektasi terhadap pendidikannya anak, tapi juga ekspektasi keseharian di rumah. Misalnya kalau tadi Kang Saska cerita, kalau udah ada pembagian tugas, istri misalnya ekspektasinya ya udah berarti nyuci piringnya harus udah beres, padahal ternyata betul. Ada waktu-waktu bekerja yang fleksibel itu ya tadi blessing in disguise ya. Fleksibel itu bisa jadi blessing, tapi kadang-kadang jadi disguise ranjau juga itu. Betul. Nah, boleh tahu nggak kalau terkait pendidikan anak nih, kan apalagi tadi kebetulan saya tuh di tempat saya bekerja sekolah ya, kan ada juga nih TKB yang naik ke SD ya, Itu tuh transisinya jangankan situasi pandemi kayak gini, situasi normal aja yang namanya transisi dari TK ke SD itu kan butuh banyak penyesuaian. Nah, lalu ditambah lagi dengan situasi pandemi. Nah, boleh tahu dong kalau Kang Saska sama istri ekspektasi terhadap pendidikan anak, terutama yang udah kelas 1, apa nih? Iya. Nah, ini juga poin yang kita juga sempat mikir, ini jadi dimasukin SD atau enggak gitu ya. Maksudnya kalau memang ini bakal lama, ini worth it nggak nih gitu kita sekolahin tanda kutip, karena toh kalau saya sih percayanya kalau kebetulan anak saya sekolahnya di Sami Palar di Bandung gitu, dan salah satu yang mereka gunakan tuh cara ngebedain kelasnya SD, tapi ada SD kecil sama SD besar. Salah satu filosofinya adalah kalau SD kecil itu kan sampai umur 9 tahun gitu kali ya. Utamanya kan mungkin yang penting di engage, main istilahnya gitu kan, berinteraksi sama peer-nya gitu. Nah, ini sesuatu yang kita sempat mikir ini worthy nggak ya, karena dengan situasi pandemi kan asa hilang gitu kesempatan buat mainnya, buat interaksinya gitu. Yang mana padahal menurut saya yang value utamanya tuh sekolah tuh soal itu gitu, soal main, soal ngobrol dan seterusnya, berinteraksi lah gitu. Tapi memang kalau saya sendiri pada akhirnya ngerasa dengan ya mungkin ini juga jadi pengen minta nanti sama Teh Kiki misalnya. Maksudnya saya sendiri interested sama sempat kepikiran homeschooling, tapi nggak punya resource yang cukup. Maksudnya resource tuh knowledge yang cukup lah gitu ya untuk decide ya atau tidak gitu. Jadi waktu pertama-tama itu kita juga sempat ragu-ragu, tapi akhirnya kita tetap sekolah tanda kutip biasa dengan harapan sekolah ini bisa ngebantu kita tadi nyiapin modulnya kan gitu ya, nyiapin apa yang harus dilakukan dengan anak-anak gitu, program-programnya gitu. Karena kalau hal kedua yang saya rasakan setelah anak saya masuk SD adalah memang kitanya memang jadi harus beneran proaktif bantuin sekolahnya ya. Maksudnya bukan cuma sekedar ngebimbing pas, kalau bayangan saya itu soalnya kalau pas lagi sekolah normal, saya juga tetap berniat komit untuk aktif ngebantuin anak, misalnya ngerjain tugas segala macam. Tapi mungkin ekspektasinya dulu kan kayak itu tuh nice to have istilahnya gitu. Hari sekarang maka jatuhnya jadi kayak wajaba gitu ya, karena ya memang harus ditemenin, apalagi mungkin ya belum sepenuhnya bisa, ya memang nggak bisa sendiri. Maksudnya sekolah tuh nggak bisa cuma sekedar diprintin terus nih tugasnya setengah jam ya kita tungguin, nggak gitu kan gitu. Maksudnya ada momen-momen justru di guide-nya gitu, atau dia ada pertanyaan kita jawab. Nah, itu yang diskusi gitu ya. Nah, itu proses, itu ekspektasi yang tadinya saya pikir porsinya bisa lebih otonom, lebih mandiri gitu. Tapi ternyata terutama saya sih, kalau istri saya itu justru lebih punya concern ke situ, karena mungkin tanda kutip kerjanya juga prioritinya nggak kayak kalau saya kan kerjanya mungkin karena kepala keluarga ya itu priority utama lah istilahnya gitu ya buat penghidupan gitu. Tapi kalau istri kan relatif lebih di bawah gitu. Nah, buat saya yang agak jadi adjustment adalah harus menerima bahwa
oh iya saya teh juga ya wayahna gitu harus jadi guru juga di rumah gitu. Nah itu juga prosesnya nggak serta-merta langsung saya siap jadi guru. Jadi kayak awal-awal kayak aduh tapi kan harus kerja gitu. Tapi ya udah setelah udah berbulan-bulan pada akhirnya juga ya kumaha deui. Oke. Oke, tadi banyak kata kunci menarik sih sebetulnya bahwa anak-anak itu kalau buat Kang Saska sendiri dan istri mungkin prioritasnya justru anak-anak itu perlu mendapatkan stimulasi, bersosialisasinya gitu ya, aktivitas fisiknya. Kemudian tadi kata kunci kedua yang menarik itu sebetulnya adalah bahwa apa tuh tadi ya terakhir ada Kang Saska itu membahas tentang tapi intinya ini membahas tentang pendampingan bahwa selama anak school from home itu mendampingi menjadi penting, tapi mungkin benefitnya justru kita jadi hafal banget gitu anak kita gimana ya Kang? Jadi kita ngeliat gitu. Ya dan Oke. jadinya soalnya progresnya juga istilahnya kita jadi tahu on a daily basis gitu. Kepantau banget ya. Nah terus tadi Kang Saska ada mention juga nih pengen dapat insight juga dari Teh Kiki gitu ya. Nah saya pengen nanya juga Teh Kiki kan tadi anaknya ternyata ada 7, Masya Allah. Kemudian tadi ada sebagian yang sudah melewati fase homeschooling, tapi ada juga ya Teh Kiki yang mengikuti institusi formal, entah itu sekolah atau misalnya yang lain di jenjang tertentu atau gimana Teh Kiki? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya sendiri sama suami memaknai bahwa home education kami itu berarti memanajemen menu-menu pendidikan anak-anak. Bahkan termasuk ketika anak itu butuh merasakan pendidikan dengan merasakan sekolah itu masuk dalam menu kita. Jadi ada anak saya misalnya, kamu 6 bulan ke depan nyobain sekolah. Karena itu bagian dari home education-nya. Memang atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, kita memang menarik mereka dari sekolah dan melaksanakan homeschooling di jenjang-jenjang yang kita pikir krusial untuk bersama kita. Walaupun saya mungkin bukan tipe orang tua yang pada awalnya homeschooling secara sadar, seperti ibu orang tua yang hari ini mungkin udah banyak banget ya referensi tentang homeschooling. Jadi kalau dulu saya itu homeschooling memang karena keadaan anak-anak yang dirasa tidak bisa fit dengan pendidikan formal. Tapi kemudian dari kejadian itu kita justru mendapatkan banyak berkah sekali ya ketika pada akhirnya merasakan langsung bagaimana menjadi manajer pendidikan anak-anak di sekolah. Jadi termasuk di dalamnya kita yang kontrol kapan anak ini masuk sekolah, kapan anak ini off, kapan anak ini kita cuma daftarkan ke PKBM saja, sementara menu pendidikannya lebih secara free untuk kita tentukan. Kapan anak ini kita titipkan dulu misalnya untuk di pesantren, mereka ngerasain suasana nyantrik, kapan mereka kemudian balik lagi secara langsung didampingin kita. Jadi kalau Teh Rami nanya ada anak-anak yang masuk sekolah formal atau enggak, ada. Dan memang itu biasanya didiskusikan dengan anak-anak dengan beberapa pertimbangan home education itu sendiri. Jadi saya full homeschooling, bagaimana sekarang saya punya 3 anak yang memang yang satu di luar negeri, yang satu di pesantren, tapi mereka semua pernah merasakan sekolah di rumah. Oke, Teh Kiki, ini menarik banget. Jadi ternyata kalau home education itu justru orang tua memiliki flexibility atau kebebasan dalam mengatur menu pendidikan anak-anak. Di mana bukan berarti yang namanya belajar teh harus di rumah aja gitu ya, atau harus selalu aja orang tua yang mendampingi atau mengajari, tapi justru orang tua mengatur dan memanage kebutuhan anak-anak gitu ya, kebutuhan belajar anak-anak. Nah, betul Teh, jadi kita yang atur menu-menu pendidikan itu. Iya betul, menarik banget. Boleh tahu nggak Teh Kiki terkait dengan pandemi nih ya, terimbas nggak sih Teh Kiki pendidikan anak-anak yang sudah disusun menunya itu gitu ya, dengan adanya pandemi ini, dan boleh sharing terimbasnya seperti apa nih Teh Kiki? Ya, semua takdir bagi seorang muslim itu baik ya. Karena kalau itu dalam bentuk kesusahan, kita dapat pahala sabar. Kalau itu dalam bentuk kenikmatan, kita dapat pahala syukur. Saya termasuk keluarga yang terimbas kebaikannya dari pandemi terakhir. Dan sekarang justru saya tuh benar-benar ngerasain the real homeschooling yang emang full team. Karena ayahnya justru dikondisikan work from home kayak Kang Saska. Gitu. Jadi merasakan betul kita semua ada di rumah, bekerja di rumah, berbisnis di rumah, bagi-bagi waktu antara saya juga bukan yang IRT full karena saya juga punya bisnis, saya juga punya aktivitas dakwah. Nah itu kita ganti-gantian peran, termasuk mohon maaf hari ini ceritanya harusnya biasanya kalau saya seminar itu ayahnya babysitting.
Qadarullah karena Jumat tiba-tiba ada rapat mendadak seperti Kang Saska tuh. Kadang-kadang rapatnya nggak bisa unpredictable, jadi mohon maaf kalau ada iklan-iklan di belakang. Jadi saya termasuk yang dapat imbas baik dari pandemi. Kenapa? Kalau dulu menu-menu pendidikan itu saya harus searching dengan lebih aktif. Sekarang itu berjamur, Teh Rahmi, karena orang-orang sudah bertransformasi tentang cara belajar. Memang saya juga kalau ditanya, kalau dulu ada usum homeschooling, saya sama bapaknya itu mungkin model yang membutuhkan homeschooling. Karena saya termasuk yang mungkin bosan di sekolah atau gimana gitu ya. Bapaknya juga termasuk yang punya kecepatan belajar sendiri di luar apa yang disajikan sekolah. Tapi hari ini kita mungkin orang lebih berani untuk homeschooling karena kesempatan untuk belajar langsung dari maestro, kesempatan untuk langsung mengakses buku yang memang sudah disusun oleh orang yang ahli, kesempatan untuk mengenyam menu-menu pendidikan langsung dari master-master itu terbuka besar. Karena kalau tadi saya bilang, saya bukan homeschooling full, kita emang yang ngatur menu pendidikan, termasuk misalnya, oke, di bulan ini kamu full bahasa Arab misalnya, atau oke, di tahun ini kalian full tahfiz. Makanya anak saya 3 anak saya alhamdulillah sudah selesai ziyadah 30 juz karena kita punya kemerdekaan untuk misalnya istirahat dulu dari hal-hal yang secara umum sedang dilakukan anak-anak pada umumnya. Itu membuat kita jadi punya kemerdekaan menguasai sesuatu. Baru kemudian meng-catch up hal-hal yang mungkin orang-orang melakukannya itu dalam 6 tahun, kita bisa men-stretch itu dalam beberapa bulan misalnya. Gitu. Jadi saya termasuk yang mendapatkan dampak positif dari pandemi, termasuk juga saya dititipkan kembali oleh Allah yang tadinya anak-anak saya kekeh banget usia SD pada pengen ngambil pesantren tahfiz, mereka tuh pulang semua dan memang Allah ngasih tugas sama saya, mereka banyak hafal Qurannya kembali lagi di rumah. Jadi kayak anak saya yang nomor 2 itu justru 20 juznya di rumah. Anak saya yang nomor 3 itu justru 27 jusnya justru di rumah. Itu artinya maksudnya saya dapat rezeki lagi untuk mendampingi mereka di rumah. Termasuk saya juga dengan bapaknya nggak pergi pakai bus, nggak dalam perjalanan, maka itu bisa dikonversi dalam bentuk peran di dalam rumah yang lebih banyak ya. Oke, tidak ada perjalanan macet ya. Kemudian bisa makan siang bersama, itu tentu bisa mengisi pos-pos menu pendidikan. Ya, bahkan kalaupun misalnya tadi Saska bilang, oke, suami saya lebih sibuk nih, rapat lebih pagi, selesai lebih malam, tapi buat saya tuh worth it banget dengan dia, saya lagi ngajar, terus nyebokin anak. Itu tuh bantuan-bantuan yang kecil banget. Tolong ya pegang dulu, saya mau ke dapur. Itu buat saya tuh kerasa banget, membuat saya lebih powerful gitu loh ketika ada suami di rumah. Dan alhamdulillah saya dapat imbas positif di mana pada saat kantornya sudah kembali bekerja, karena kita sudah membuktikan bahwa pekerjaan kita tidak berubah dengan kita work from home. Justru saya tuh dapat bonus, suami saya tetap work from home selamanya gitu loh. Dan di saat yang sama ternyata kolaborasi di dalam rumah dengan fleksibilitas waktu, full tim di rumah, tidak ada macet. Tentu ya, saving duit juga banyak ya. Saving duit itu bisa dikonversi ke bukunya anak-anak, bisa dikonversi ke les-les belajar anak-anak, kursus-kursus online. Itu misalnya parkir sama bensin atau tol aja luar biasa ya di Jakarta. Itu bisa dikonversi dengan kelas-kelas online di Udemy atau kelas-kelas online lokal Indonesia atau aplikasi-aplikasi berbayar yang membuat saya tuh cuma memanajemen menu-menu pendidikan itu, Teh Rahmi. Jadi kalau kan gini loh, kalau orang-orang homeschooling itu sebenarnya boleh pilih. Ada homeschooling yang pure home education, tapi dia nggak menyelenggarakan homeschooling. Ada yang kayak gitu ya. Jadi dia benar-benar pokoknya langsung sesuai dengan peran peradaban yang mau diambil. Nah, jadi mereka nggak ngurusin ujian, nggak ngurusin ijazah. Tapi kalau keluarga saya, kenapa milih tetap ngambil ijazah? Karena saya bilang sama anak-anak, ini tiket lu mau pakai atau enggak, terserah. Tapi paling nggak ada tiket ini membuat kita itu punya pilihan lebih banyak kalau mau mengambil peran peradaban yang lebih variatif. Jadi jangan sampai ketika anak itu pengen ngambil suatu peran, terus mereka kepentok karena nggak punya ijazah. Walaupun anak-anak misalnya yang nggak bersekolah juga mereka kan tetap belajar. Ya kalau Saska mungkin di
apa namanya dunia yang sekarang di dunia bisnis kadang-kadang udah kerasa banget ya bahwa kita itu dihargai berdasarkan kompetensi kita ya, bukan kita dari mana dapat ijazah mana. Tapi buat saya tiket itu tetap penting ya. Nah artinya kita ikutin semua sistem. Kalau kita mau ikutan sertifikasinya internasional, misalnya katakanlah Cambridge Level A, atau misalnya mau SAT, mau misalnya ke Eropa, ke USA, silahkan ikuti. Berarti kamu nggak harus ikutan sistem yang ada di Indonesia. Tapi kalau kamu mau ijazah Indonesia, berarti kan kamu harus belajar. Nah, jadi itu just a little part dari home education kita, bahwa ada homeschooling yang kita selenggarakan untuk mereka pada akhirnya bisa setara. Di luar itu, sebenarnya kita punya kemerdekaan untuk memilih mana yang ingin kita pelajari lebih mana yang akan kita perdalam dipelajari, mana yang mungkin cuma skip just to know. Karena buat keluarga kita ilmu itu dibagi beberapa. Yang pertama ada yang learning to know. Ya udah, kamu kan cuma tahu aja. Artinya kalau nggak tahu juga, lu hidup lu nggak akan berubah banget gitu loh. Misalnya kita nggak tahu kejayaan Majapahit, rajanya itu kapan, itu kan Saska juga udah lupa ya Sas ya, kita udah beres ujian, udah gitu kan menguap. Itu PSBB bukan PSBB. Itu buat saya tuh tinggal yang dilihat adalah habits belajar, bahwa anak itu berusaha mencari tahu, berusaha mengambil informasi, mengklarifikasi informasi, tapi nggak harus mahir. Tapi ada yang misalnya learn to do misalnya. Kayak misalnya Saska nih, saya gabung di timnya Saska itu, kita benar-benar belajar hal baru yang emang lagi mau kita kerjain. Di dunia kerja juga kayak gitu, dan itu kerasa banget belajarnya tuh lebih semangat karena emang bakal kita pakai. Nah, kalau di anak-anak kan apa sih yang learn to do langsung ya, mereka belajar tentang kehidupan kan, yang dekat dengan kehidupan. Udah gitu, karena kita sebagai seorang muslim, berarti yang learn to do itu yang emang benar-benar sebagai seorang muslim harus kita pakai langsung gitu ya. Ada lagi yang learn to be. Oke, kalau kita udah tahu nih peran peradabannya mau kita ambil apa, semangat kan belajarnya, karena emang sesuatu yang memang bakal mau kita pakai gitu lah, Rahmi. Jadi dengan demikian orang tua juga bisa memilih-milih gitu loh, mana yang kita tuh bisa concern lebih dalam secara penuh, mana yang mungkin kita bawa santai. Misalnya anak saya nangis pulang waktu pernah sekolah ya, nggak bisa bahasa Indonesia. Saya izin matiin kamera ya. Nggak bisa bahasa Sunda, saya menghibur dia. It's okay, bahasa Sunda kan nggak ditanya di akhirat. Yang penting pada saat kamu ujian, dilihat aja supaya nggak asal-asalan banget. Nah, jadi pada bermunculan anak-anaknya. Kenapa Terami? Anak-anaknya pada mulai pengen ikutan nih kayaknya Kang Saska sama Teh sama-sama. Iya, biasanya saya seminar Sabtu Ahad dan bagian ayah yang babysitting, karena memang Sabtu Ahad tuh waktunya saya buat masyarakat. Ini kebetulan karena weekday, jadi mohon maaf aja ya agak sedikit nggak apa-apa, itu dilanjutkan. Maksudnya ekspektasi kita juga, manajemen ekspektasi itu penting banget ya, Terahmi, kalau di homeschooling itu, karena kita nggak bisa benar-benar memindahkan suasana sekolah itu ke rumah. Jadi mungkin saya sama Saska punya sedikit bahasan yang berbeda karena saya homeschooling, Saska PJJ. Tapi kita sama-sama sebenarnya punya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pendidikan anak-anak, termasuk mengevaluasi apa sih sebenarnya yang penting buat anak-anak itu. Betul. Pernah nggak sih Saska ngerasain pas lagi pelajaran itu sebenarnya ada hal-hal yang mungkin nggak penting-penting banget. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya sekedar tahu, nggak perlu kita juga berlebay-lebay ketika anak nggak bisa gitu ya. Karena yang dilihat adalah attitude mereka berusaha untuk belajar. Nanti attitude belajarnya itu nanti akan dipakai di masa yang akan datang. Contoh lah, misalnya mereka ngerjain proyek. Apa proyeknya langsung dijual? Ketika misalnya lagi proyek sains kan enggak, ya kan? Enggak yang learn to be gitu loh, yang jadi sesuatu, jadi suatu peran enggak. Tapi attitude mereka ngerjain proyek, itu yang sebenarnya jadi concern utama kita, Terahmi. Apakah dia mau berusaha? Apakah dia itu kalau lagi punya masalah dia minta bantuan yang baik, apakah dia mudah frustasi. Makanya kalau saya lebih sedih bukan anak nggak bisa pelajaran, tapi ketika dia menyerah, ketika dia menangis saat tidak bisa. Tapi disitulah Allah kasih PR saya gitu loh untuk ngedampingin mereka. Apalagi saya punya anak-anak yang bisa dibilang spesial dan beberapa memang nggak cocok masuk ke sekolah formal karena memang mereka punya kecepatan dan keunikan kapasitas gitu loh, yang membuat saya mungkin kalau di formal ada beberapa anak yang mungkin bisa langsung dinyatakan nggak naik kelas padahal dia cerdas di satu sisi, padahal IQ-nya superior.
Nah, teman-teman yang PJJ juga sekarang, kenapa banyak yang stres, Teh Rahmi? Karena masalah ekspektasi itu, Teh Rahmi. Betul. Ya, jadi Kiki, nanti kita akan bahas nih masalah ekspektasi, tapi sebelum kita masuk ke ekspektasi, tadi ada beberapa poin yang menarik buat saya, mungkin bisa jadi insight juga nih buat kita-kita, terutama mungkin orang tua yang saat ini anaknya bersekolah dan PJJ. Jadi ternyata kalau mendengar dari penuturannya Teh Kiki gitu ya, kita sebagai orang tua itu sebetulnya punya kebebasan untuk menentukan arah pendidikan anak, kasarnya gitu ya. Apakah yang penting buat kita tuh asal anak punya ijazahnya misalnya dari reputable university gitu ya, biasanya kalau di lowongan-lowongan mah gitu, atau misalnya tadi seperti yang Teh Kiki sampaikan, ijazah itu sebetulnya hanya sebuah tiket, tapi sebetulnya arah pendidikannya nggak ke sana gitu. Ada hal-hal yang memang tadi perlu didalami, ada yang cukup tahu aja, ada yang bahkan nggak tahu juga. Kita kayaknya nggak apa-apa gitu ya, kayak misalnya ya tadi seperti yang Teh Kiki bilang, saya juga kalau ditanya sekarang Perang Padri terjadi pada tahun berapa? Aduh, udah lupa pisan gitu ya. Nah, yang menarik justru insight yang bisa kita ambil, tadi kan Teh Kiki udah sampaikan sendiri ya, dari Teh Kiki ada insight yang bisa diambil, dari Kang Saska ada insight yang bisa diambil. Kalau dari Teh Kiki tadi mungkin yang saya simpulkan adalah bahwa kami nih yang orang tua yang anak-anaknya PJJ itu justru sekarang jadi punya kesempatan gitu ya, jadi terbuka gitu. Jadi mungkin punya waktu untuk berpikir ulang bahwa jangan-jangan sebetulnya kita tuh selama ini belum betul-betul mindful mengatur menu pendidikan untuk anak-anak gitu. Jadi karena sudah terbiasa tradisinya adalah pokoknya sekolah, lulus TK ya masuk SD, lulus SD ya masuk SMP, ikut ujian. Jadi kita kayaknya mungkin nggak pernah betul-betul bicara gitu dengan pasangan, membahas, yuk kita bahas menu pendidikan anak-anaknya pengennya gimana. Sebetulnya yang perlu, yang wajib itu apa? Apakah misalnya yang penting ijazah, apakah yang penting sekolah berakreditasi, apakah yang penting sekolah nomor 1 di misalnya wilayah tertentu, atau sebetulnya yang penting itu apa yang akhirnya anak-anak kita akan capai atau miliki gitu ya, untuk kepentingan tentu saja mungkin kalau sebagai muslim atau mungkin di agama lain juga sama, untuk kepentingan dunia dan setelah dunia nanti afterlife gitu. Nah, saya mau tanya dulu ke Kang Saska sebelum nanti kita bahas tentang ekspektasi, baik Kang Saska maupun Teh Kiki. Kang Saska, boleh tahu nggak selama setahun ini atau bahkan sebelum setahun ini, bahkan mungkin ada juga yang dari hamil gitu ya, ada nggak sih sesi berkala gitu ya, apa ya istilahnya tuh, pillow talk dengan istri membahas tujuan pendidikan atau arah pendidikan anak kita tuh ke depannya pengennya gimana, apa sih yang penting, yang value apa sih yang ini penting, apapun yang terjadi harus kita pertahankan, apa yang ya kalau misalnya kita lagi cannot have it all, bolehlah dikorbankan. Ada nggak sih pillow talk kayak gitu, atau ada nggak sesi-sesi membahas arah pendidikan, visi pendidikan untuk anak seperti apa, dan ada nggak skala-skala prioritas gitu, terutama kalau pandemi kayak gini kan kayaknya we cannot have it all ya. Betul, harus memilih gitu ya. Ya. Gimana Kang, coba boleh sharing dong. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya, nah ini si Koral. Ini yang siapa nih? Ini yang sekolahnya di mana, namanya sekolahnya siapa? Di mana? Ada Koral sekolah di mana kamu? Bunda Ganesha. Bunda Ganesha masih playgroup. Ya kalau saya sih sama istri sebenarnya kebetulan saya tuh ketemu sama istri saya dari Unpad dan bareng juga di kegiatan. Jadi saya bikinkan, selain bikin perusahaan saya sekarang ini namanya Waptek Indi, tapi saya sama istri pun sama teman yang lain gitu, kita bikin kelompok riset namanya Riset Indi gitu. Dan bahkan kita dulu sempat bikin grup riset, bahasan riset tentang kawin, tentang mating gitu, karena relationship laki-laki, perempuan, lalu kemudian punya keluarga, itu pokoknya menariklah diulik dari sudut pandang psikologi evolusioner, tapi itu topik yang berbeda. Nah, cuman saya pribadi termasuk yang beruntung juga berpartner dengan istri yang memang kita senang ngobrol gitu, kita senang baca sesuatu, sharing ke saya kasih feedback balik, saya jadi ikut baca, atau sebaliknya saya baca tapi istri saya nggak sempat baca, saya sharing, terus kita diskusi, entah itu jadi obrolan yang bisa jadi berimpact ke pilihan-pilihan hidup kita, atau sesuatu yang sesimpel jadi cukup tahu aja, nambah wawasan gitu. Nah, kalau kaitannya sama pemprioritasan pendidikan misalnya gitu ya, buat pendidikan anak, obrolan-obrolan yang berlangsung sih sebenarnya
mungkin ini lebih ke saya nggak ingat spesifik topik pillow talk, maksudnya nggak ingat spesifik momen ngobrol atau pillow talk-nya, tapi memang kita percaya bahwa sekolah itu satu sisi sebenarnya mirip kayak setuju sama premisnya PD Baik sih, katanya apa sekolah itu kan yang utamanya supaya bisa reuni aja katanya. Jadi kalau mau pinter kita kudu sekolah gitu kan. Maksudnya bahwa apalagi zaman sekarang, dan ini juga buat saya pribadi termasuk yang bisa relate banget, bahwa misalnya di Silicon Valley di Amerika mau masuk perusahaan Facebook, Google, Apple, big tech company udah nggak perlu ijazah lagi gitu Teh Rami, karena ujung-ujungnya yang penting adalah apakah Anda bisa mengerjakan pekerjaan gitu, apa keterampilan tangannya gitu kan. Knowledge-nya satu hal, keterampilan itu satu hal lagi. Terus buat saya juga tadi kita ngelihat, tapi saya juga gini, pengen bahwa si anak-anak itu punya kesempatan yang cukup untuk istilahnya apa ya, simulasi hidup mereka nanti pas gede, menyiasati konflik gitu kan, apa ketemu ada konflik, ada rebutan mainan kah atau apa gitu. Nah, hal-hal ini yang sejauh ini lumayan jadi concern, alias kan kumpul juga paling kalau ketemu saudara gitu ya, dan momennya mungkin relatif jarang, mungkin seminggu sekali gitu. Terus kalau teknis sekolahnya juga barangkali karena PJJ pakai Zoom atau pakai Google Meet yang ada isu-isu teknis yang sifatnya nggak bisa, istilahnya ngobrolnya tuh nggak bisa, itu kan forum semua orang ngomong kedengeran, terus nggak bisa ada private talk, apa melipir, mungkin pakai Gather bisa kali ya, sekolah-sekolah nih pakai Gather.town tuh mungkin betul. Bisa tuh, menarik. Saya pas lihat Gather dipakai sama Kang Saska langsung kepikiran kayaknya di sekolah saya harus ini Gather nih. Karena saya kepikiran gitu, maksudnya di sekolah itu yang kayaknya mungkin sekarang dengan solusi umum yang sekarang dilakukan sekolah-sekolah memfasilitasi dari guru ke ininya, ke anak-anaknya, tapi mungkin belum ketemu dari sesama anak-anaknya itu tadi gitu. Nah ini yang kalau buat saya jadi sesuatu yang saya penasaran gitu, bisa digimanain ya selama PJJ ini, karena satu sisi kita berharap bisa cepat, tapi kan hope for the best, harus prepare for the worst juga nih, bisa jadi agak lama gitu ya. Jadi dari sekarang saya sama istri juga lagi mulai mikirin bisa diikutkan ke kegiatan apa gitu. Oke. Jadi tadi sebetulnya gini, jadi mungkin teman-teman ayah bunda, Teh Kiki, Kang Saska, termasuk yang belum menjadi ayah bunda, calon ayah bunda, ini ada pembelajaran yang sangat menarik dari cerita Kang Saska dan Teh Kiki tadi gitu ya. Kan pandemi ini tadi Kang Saska sempat mention, Teh Kiki juga sempat mention, pandemi ini sesuatu yang tidak kita prediksi dan duga sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kita lagi di atas kapal teh, tiba-tiba nabrak gunung esnya nggak kelihatan gitu, yang muncul kelihatannya kayak masih jauh. Tentu saja butuh waktu untuk kita beradaptasi gitu ya, meredefinisikan arah pendidikan dalam hal ini karena kita lagi bahas PJJ, arah pendidikan, terus udah gitu menyesuaikan ekspektasi, menyusun prioritas dan lainnya. Nah, tadi yang menarik juga yang kadang-kadang kita suka lupa nih, teman-teman Akang Teteh, kita pokoknya mengikuti arus aja gitu, yang namanya sekolah tuh ya sekolah tiba-tiba kena pandemi ya online ya apa, tapi sebetulnya kita tuh belum pernah duduk bersama gitu ya dengan pasangan dan dengan si anak. Tadi dari Teh Kiki saya yang menarik banget, anak itu diajak berdiskusi gitu ya, ditanya kamu maunya menu pendidikan kamu teh seperti apa, kebutuhan kamu apa, kemudian jangan-jangan sebetulnya kenapa sumber stres kita itu gitu ya, karena kita punya ekspektasi yang sebetulnya tidak disesuaikan dengan arah pendidikan yang kita yang kita sepakati di keluarga gitu. Jangan-jangan tadi kalau kata Kang Saska, keluarga kita mah sebenarnya prioritasnya bukan ke ijazah, karena sekarang bahkan kayak di Facebook, Google bekerja sudah tidak pakai ijazah lagi gitu ya, tapi tadi kalau kata Teh Kiki pakai kompetensi, tapi karena arus yang ada pokoknya yang penting ijazah, jadi akhirnya kita ngikutin arus aja gitu. Nah, mungkin jangan-jangan justru salah satu cara mengelola stres yang pertama, yang paling basic, yang paling yang fondasi gitu, yang paling fundamental adalah duduk dulu mungkin ya sama pasangan, sama anak, kemudian membahas nih ada situasi yang tidak biasa, pandemi ini tuh kan bisa dibilang situasi darurat gitu ya. Ya tadi mungkin we cannot have it all, ada hal-hal yang perlu kita korbankan, ada hal-hal yang menjadi penting. Mungkin ayah bundanya perlu sampaikan juga ke si anak gitu, bahwa kalau buat ayah bunda yang penting kamu tuh begini, tapi kalau yang ini mah nggak apa-apa. Kadang-kadang kan orang tua tuh yang bikin stres, ini mungkin ayah bunda yang lain banyak yang relate, yang bikin stres tuh kan, aduh anaknya nggak pengen kelas online, tapi
kelasnya udah mau mulai. Aduh, tugasnya harus dikumpulin jam 12, tapi anaknya masih pengen main gitu kan. Nah, sebetulnya hal-hal yang kayak gitu tuh perlu dibahas dan didiskusikan ulang gitu ya, apakah ini yang menjadi prioritas kita. Dan tentu saja tahap berikutnya adalah komunikasikan gitu ya, kalau sekolah mah komunikasikan ke pihak sekolahnya. Misalnya Bu Guru atau Ibu Kepala Sekolah, bagi keluarga kami teh pengumpulan tugas sesuai dengan deadline teh tidak menjadi prioritas. Jadi mungkin hatur hapunten nanti anak saya mungkin ngumpulin tugasnya tidak selalu sesuai deadline, tapi saya nggak apa-apa konsekuensinya misalnya nanti di reportnya ada catatan tidak selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Tapi yang penting kan di keluarga sudah ada kesepakatan gitu, ayah bundanya sudah paham. Nah itu mungkin yang kadang-kadang jadi sumber stres kita gitu, kitanya nah ini dari Teh Adinda katanya sebagai mama ambis susah nih kayaknya kalau mau kayak gini karena ya kebayang ya di grup WhatsApp teh ibu-ibu aku mah udah ngumpulin dari jam 10 gitu kan, terus anak aku mah ujiannya dan lain sebagainya. Itu mungkin duduk bersama dulu, diobrolin dulu pengennya kemana gitu ya, terus udah gitu diobrolin sama anaknya, dikomunikasikan ke pihak ketiga, entah itu pihak sekolah atau manapun. Nah tadi Teh Kiki udah ada yang nanya nih di kolom chat, memanage ekspektasi. Selain yang mungkin tadi sudah banyak dibahas gitu ya, tentukan dulu arah pendidikan sehingga tahu yang mana yang prioritas, yang mana yang tidak prioritas bisa dikesampingkan dulu gitu ya. Ada nggak cara lain secara teknis gitu ya, secara taktikal memanage ekspektasi teh gimana sih gitu? Apakah dengan berbicara dengan diri sendiri setiap malam gitu ya, jangan berekspektasi banyak, atau gimana, boleh nggak Teh Kiki sharing? Bismillahirrahmanirrahim, saya coba Ipe sharing nih, aja ya. nih. Ya. Jadi kita tuh sering galau kalau pertama kenyataan nggak sesuai dengan harapan, ya kan? Berarti harus entah kenyataannya dibuat sesuai harapan atau harapannya yang mendekati kenyataan. Betul. Kita tuh sering galau gara-gara banyak hal yang terjadi di luar keinginan atau keinginan kita itu nggak tercapai. Jadi pilihannya adalah keinginannya disesuaikan dengan kenyataan atau upayanya disesuaikan supaya mendekati keinginan. Ada juga yang mudah galau gara-gara kita sendiri kurang memaknai arti kebahagiaan itu. Sehingga segala hal tuh nampak bisa mudah jadi susah. Untuk bisa memanajemen ekspektasi, mungkin saya nambahin Terami, sebenarnya bukan cuma masalah kita itu duduk bersama sama anak dan pasangan. Karena ekspektasi itu akan lebih tepat kalau kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian ekspektasi juga akan lebih tepat ketika kita kenal siapa kita, berikut dengan kelebihan kekurangannya, siapa pasangan kita, berikut dengan kelebihan dan kekurangannya, nanti ada kaitannya bagaimana kita mencari pola terbaik dalam PJJ. Begitu juga keunikan kapasitas anak kita, karakter dasar anak kita, dan pengetahuan terhadap tahapan usia anak-anak kita. Makin kita kenal seseorang, makin kita tahu tahapannya dia lagi ada di mana, makin mendekati lingkungan yang bisa kita ciptakan dan pendekatan yang kira-kira dibutuhkan. Saya punya 2 anak di seleksi ya, yang kalau di sekolah itu nggak mungkin SD kelas 1-2-nya itu nggak akan naik. Ternyata kemarin cerita Kang Sasta sama mama saya, jadi ternyata di seleksi itu kan kadang ada turunan. Saya kemarin Kang Sasta muridnya mama saya di SMA 3. Ternyata ibu saya itu nggak naik waktu kelas 1 karena nggak bisa baca tulis. Sekarang saya tahu kemarin kenapa anak saya di seleksi ya. Ternyata dari ininya. Dan suami saya cerita kalau ternyata dia juga terlambat baca, bahkan 7 tahun itu diajarin baca tuh masih nungging-nungging lompat-lompat. Saya tahu kenapa anak saya kayak gini. Nah, ketika kita merasa memahami permasalahan anak, perumusan masalah ketemu, otomatis kita juga lebih santai kan, karena ekspektasi kita itu menyesuaikan si kondisi anak. Maka saya akan sibuk bagaimana mencari solusi terbaik untuk menghadapi fit sesuai dengan keunikan kapasitas itu. Nah sekarang, jadi duduk bersama itu nanti termasuk nanti menjawab kira-kira pendidikan apa yang paling penting untuk anak-anak. Oke, boleh ya saya sedikit sharing dari basis saya sebagai seorang muslim ya. Boleh, silakan. Kalau boleh diperes banget. Manusia itu sebenarnya cuma butuh 2. Kenapa dia harus berilmu? 1, dia bisa selamat dunia akhirat, dalam artian soleh ya, dia bisa menjalankan agamanya, dia tahu karena menjalankan agama itu butuh ilmu. Kedua, dia bisa berdaya. Dia punya skill, dia punya ilmu, untuk dia kemudian punya peran yang pada akhirnya
berdayanya dia itu mudah-mudahan nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi juga untuk manfaat yang lebih besar. Sekarang coba kita juga kan nggak banyak-banyak ngerjain peran kita di muka bumi ya, Terahmi. Terahmi juga akan belajar lebih spesifik. Terahmi nggak belajar lagi kimia kan? Aku nggak belajar lagi fisika, ya kan? Kang Saska juga walaupun di dunia IT, kita kalkulus 2-nya Saska. Saya hampir ngulang Saska. Iya, saya sudah ngulang. Matematika teknik mah ngulang beberapa kali. Aku matek selamat. Aku kalkulus 2 tuh hampir D, tapi alhamdulillah pas terakhir udahlah terus D udah nggak apa-apa. Dan ternyata pas di dunia keluarga aku nggak ditanyakan kalkulus aku pernah D gitu kan, cuma jadi cerita. Sama sih. Tapi paling nggak lumayan lah buat ngajarin anak SD kan, cukup lah buat ngedampingin anak-anak belajar. Jadi artinya di luar 2 hal itu it's okay kan, nggak harus banyak yang kita kuasai, nggak harus tahu semua, nggak harus jago semua. Saya tuh curhat sama Bibi, sorry ya kalau ibu tuh memang masaknya nggak jago. Atau Bu, kalau ibu masak juga jago atau lengkap semua nanti, ya kan? Kerjaan kita kan ya gitu. Ya kan, maksudnya tiap orang tuh punya sisi-sisi kelemahan, dan kalau pernikahan itu yang penting kan kelemahannya itu bisa dikomplement sama pasangan, dan kelemahannya itu bukan sesuatu yang dipermasalahkan oleh pasangan gitu loh, ya kan? Begitu juga home team di dalam keluarga juga seperti itu. Nah, sekarang apa yang bisa lebih sesuai dengan fitrah? Boleh ya sedikit sharing. Kalau di Islam, yang penting ada beberapa titik-titik krusial Terahmi. Ya, Oke, 2 tahun itu disebut dimension di Al-Quran. Ya, 2 tahun disapih. Makanya 2 tahun itu sebenarnya kelengketan kita menyusui itu bagian dari penanaman akidah juga. Ya. Kasih sayang, kelengketan di masa-masa kecil tuh nanti akan berguna banget lah ketika udah ngedidik mereka di masa yang akan datang. Nah, 7 tahun kita tuh disuruh sholat kalau di Islam. Artinya 0 sampai 7 tahun itu ada pra yang harus kita lakukan sedemikian hingga anak tuh siap belajar ibadah. 7 sampai dimention lagi sama Rasulullah 10 tahun. 10 tahun itu harus udah komitmen sholat. Artinya 7 sampai 10 tuh ada loh yang harus kita lakukan sedemikian hingga training pembiasaan itu sukses di usia 10 tahun. Mereka tuh maulah sholat benar-benar karena perintah Allah, bukan gara-gara sangat terpaksa misalnya. Itu ada pra yang harus kita lakukan. Ada lagi dimension balik. Kalau kita udah mens, kalau kita udah mimpi basah, anak tuh sudah diperlakukan seperti manusia dewasa yang sama-sama kita. Jadi perjuangan saya dan kenapa saya memilih homeschooling saya itu lebih banyak porsinya di 15 tahun pertama, itu gara-gara saya membutuhkan ruang dan waktu tersendiri untuk nyiapin konsep diri anak. Betul Saska, bahwa tadi ya ada hal yang kemudian hilang ketika nggak bersekolah. Pertemanan, bermain bersama, interaksi, rebutan, dan segala macam. Walaupun kalau saya pribadi memang terwakili dengan 7 anak di rumah. Ya, jadi simulasi-simulasi di sekolah tuh terwakili, lalu kemudian saya misalnya playdate dengan saudara, itu buat mereka latihan-latihan bersosialisasi. Tapi saya tahu bahwa sekolah juga salah satunya adalah model kecil sebelum mereka terjun ke masyarakat. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar, kenapa yang terjadi itu sekarang orang-orang tuh kan mendelegasikan. Tadi Terahmi bilang ada yang pendidikan tuh seperti berarti persekolahan. Padahal di Undang-Undang Dasar tuh sekolah formal nggak dibuat untuk itu Terahmi. Cuma sekarang dibuat paket lengkap gara-gara ada porsi-porsi yang hilang. Harusnya ada pendidikan keluarga, pendidikan non formal, informal, ya. Kemudian ada pendidikan formal dan ada pendidikan masyarakat. Makanya saya punya temen tuh dulu di SMA 3 kan kita nggak pernah komputer yang benar-benar mendalam, tapi kok ada teman-teman saya yang pada jago programming. Berarti dia mengambil menu pendidikan lain di luar sekolah, ya itu berarti di non formal, informal, ya kan. Nah, ketika fungsi-fungsi yang lain itu sedikit berkurang, dibuatlah paket lengkap semuanya itu ada di formal. Nah, salah satu fungsi utama sekolah formal adalah selain spesialisasi pendidikan, efektivitas pendidikan, dan terus transformasi budaya, dan yang ketiga adalah simulasi mereka itu terjun ke masyarakat. Cuma saya sedikit sharing pengalaman saya bahwa pada akhirnya keluarga saya memilih Terahmi. Saya pernah di US, teman-teman praktisi homeschooler tuh banyak Kristen yang versi kuat banget lah.
Dan mereka tuh kemudian memilih homeschooling salah satunya gara-gara zaman yang udah berubah dan membuat mereka tuh memiliki kemerdekaan untuk megang anaknya sendiri di masa-masa kritis itu. Nah, saya ngerasain banget bahwa memang akhirnya keluarga saya memilih simulasi yang tadi Kang Saska bilang itu, saya lakukan ketika mereka SMP. Karena mereka udah butuh benar-benar peer group, mereka harus bertemu dengan masyarakat, mereka harus punya lingkungan sosial yang lebih luas. Sebenarnya pada saat SD saya cuma simulasi-simulasi kecil melalui acara, melalui pertemuan dengan saudara. Itu membuat saya ternyata punya kemerdekaan untuk kayak punya ruang dan waktu untuk membangun konsep diri anak-anak dulu. Sehingga pada saat mereka itu ketemu dengan nano-nano, mohon maaf ya, saya harus akui bahwa kita tuh sekarang hidup di akhir zaman yang anak-anak remajanya itu lebih wow daripada kita, Kang Saska. Ya mungkin Saska juga tahu, saya juga anak gaul lah waktu dulu di SMA, ya hijrah mungkin ketika kuliah. Tapi Kang Saska, jadi gaulnya anak-anak sekarang tuh luar biasa, Kang. Ya, bahkan obrolan-obrolan yang dulu kita mungkin baru kenal di SMA, sekarang anak-anak SD itu sudah begitu. Dan memang ternyata saya merasakan bahwa si kemerdekaan waktu untuk menarik diri dengan simulasi sosialisasi yang sementara kecil dulu itu membuat anak saya jadi lebih siap untuk menjadi dirinya yang sesuai dengan visi misi keluarga. Sehingga pada saat ketemu dengan nano-nano itu mereka akhirnya dengan percaya diri untuk memilih beda, walaupun ada konsekuensinya lah, aduh kamu anak polos gitu. Anak saya bilang, aku tuh sebenarnya nggak polos-polos banget, kadang aku tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku bahagia mereka anggap anak polos supaya aku nggak harus diajakin ngobrol hal-hal yang seperti itu. Mereka semua cerita, mereka tanya segala macam hal-hal yang mereka dapatkan di sekolah, dan itu adalah bonus yang memang Allah kasih karena kita deket, karena kita sekolah di rumah. Membuat anak tuh cerita, dan bilang, Umi apa sih perawan itu, apa sih pelacur itu, segala macam tuh ditanyain sesuatu yang mereka dapat. Nah, jadi mungkin teman-teman yang PJJ sekarang juga harus melihat ini. Tadi saya bilang stres itu salah satunya salah kita memaknai bahagia. Jadi kalau ibu-ibu mau lihat pandemi ini sebagai sumber kebahagiaan, itu nanti bawaannya bisa bahagia. Karena kebayang nggak sih dikasih kesempatan emas sama Allah untuk deket banget sama anak-anak, deket sama suami, jadi lebih kenal. Bahkan nggak banyak di antara ibu-ibu tuh jadi tahu masalah anak kita tuh apa. Kalau di skripsi kita tuh nggak bisa bikin bab 3-4 kalau kita nggak nemuin rumusan masalah di yang pertama, ya kan Sas? Nah dengan kita deket sama anak-anak tuh kita lebih tahu masalah kita. Kita lebih tahu permasalahan anak kita, jadi bisa lebih fit, termasuk observasi ya. Mangga. Kumaha. Oke. Termasuk kalau ada lanjutin dulu aja Teh Kiki. Oke. Boleh lanjut? Oke. Jadi termasuk kesempatan emas untuk mengobservasi minat anak-anak, bakat anak-anak. Jadi saya tuh kalau di home education saya punya target 12 tahun itu anak saya tuh tahu dia mau kemana, mau ngambil peran kehidupan apa. Itu sesuatu yang dulu karena saya itu model pendidikannya, kamu masuk SMP 5 Bandung ya, sekolah favorit, kamu masuk SMA 3 Bandung ya, sekolah favorit, ke ITB ya, ke Elektro ya, itu jadi kesempatan untuk mengenal diri dan apa yang paling pas untuk diri, potensi dasar yang dikasih sama Allah yang benar-benar terinstall di dalam diri itu jadi hilang kesempatan itu. Nah, saya yang merasakan salah jurusan, ini Kang Saska kan masih aligning ya sama elektro, kalau saya tuh nggak aligning. Nah, saya nggak ingin kan mengulang itu di anak-anak. Jadi saya juga harus misalnya bersabar ya mendapati bahwa anak-anak saya itu tidak pandai matematika seperti saya dan ayahnya. Saya perlu bersabar dan melapang dada. Ya oke, matematika nggak ditanya di akhirat. Jadi gini ya, diulang lagi, diterangin. Padahal saya dulu tuh seneng banget matematika. Itu tuh membuat saya jadi punya kesempatan observasi. Oh iyalah, anak ini mah bagus banget kalau misalnya diarahkan ke pemimpinan. Makanya drilling homeschoolingnya itu banyak ngomongin sejarah, banyak suruh ngeliatin film-film sejarah gitu. Ada yang anak misalnya kelihatan banget kecerdasan teknisnya dari kecil, tukang oprek, tukang bikin-bikin. Nah, itu bisa tinggal menu-menu pendidikan itu menjadi lebih bisa kita kasih. Dan di pandemi ini semua orang berlomba-lomba untuk memvirtualkan kelas-kelas yang selama ini ada secara online, dan makanya saya bilang dapat benefit karena saya jadi tambah banyak sebenarnya sebagai homeschooler ya, walaupun satu sisi ada yang hilang bahwa saya itu setiap Sabtu Ahad sebenarnya world schooling, jadi kita melihat dunia itu kan setiap Sabtu Ahad, sekarang jadi hilang gitu, jadinya online. Tapi kelas-kelas online tuh pabalata, Terahmi lah ya, Kang Saska sekarang tuh banyak banget gitu lah. Dan mungkin Saska juga kalau misalnya dapat kesempatan di IAITB
banyak lagi kita bisa jadiin platform edukasi itu banyak. Betul. Itu sih Teh Rahmi. Jadi ekspektasi itu akan lebih pas kalau sesuai fitrah kita. Ekspektasi itu akan lebih pas kalau sesuai dengan potensi dasar anak-anak kita. Ekspektasi akan lebih pas kalau kita tahu tahapan belajar, tahapan perkembangan anak-anak kita. Ekspektasi juga akan lebih pas kalau kita sadar diri kita sekarang lagi punya peran apa saja, punya pasangan model kayak gimana, duit kita lagi seperti apa, kemampuan merunning new normal pasca pandemi, tapi percayalah bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi pesan saya adalah temukan new normal Anda masing-masing. Ya, oke, new normal saya itu bisnis di rumah bareng sama suami work from home, home education di dalam rumah dengan kaya banget kelas-kelas menu-menu online yang tinggal klik, join, bayar gitu. Oke? Oke, sip. Nuhun pisan Kiki, menarik pisan sharingnya. Nggak kerasa ya ngobrolin kayak gini tuh ternyata udah sejam aja, padahal harusnya kita udah masuk sesi tanya jawab, tapi kayaknya dari tadi sharingnya sudah mencakup semua yang ingin ditanyakan ya dari teman-teman. Jadi ada beberapa poin yang menarik tadi dari bahasan yang disampaikan oleh Kang Saska dan Teh Kiki gitu ya. Duduk bersama, bahas arah pendidikan dan visi pendidikan, sepakati ekspektasi gitu ya. Kemudian ini ada kata kunci yang sering banget Kang Saska bilang, ngobrol. Ternyata ngobrol tuh bukan keluar aja, tapi justru ke dalam ya. Di dalam rumah ngobrol. Kemudian tadi kalau dari Teh Kiki ada tambahan, jangan lupa untuk mengenali anggota keluarga dan mengenali fitrah dari khususnya dalam hal ini anak-anak kita gitu ya. Jadi sesuaikan ekspektasi kita terhadap anak-anak kita ya dengan fitrahnya. Kalau misalnya di bahasa saya tuh ada namanya sensitive period gitu ya. Jadi fitrah anak di usia tertentu apa sih sebetulnya fokusnya di usia lain, apa tadi Teh Kiki sempat bilang 2 tahun ada attachment selama masa menyusui gitu ya, belajar mimicking ibunya dan lain-lain, 7-10 tahun ada belajar komitmen, di mana sebetulnya tujuan itu tidak hanya harus dicapai dengan satu cara gitu ya, tidak hanya harus dicapai dengan misalnya mengumpulkan tugas sesuai deadline dari sekolah, padahal itu bikin stres, padahal sebetulnya ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Kemudian tadi yang paling menarik ini buat kita semua rasanya ya, fokus on the good, karena pandemi ini tuh blessing in disguise gitu ya. Ternyata ada banyak blessing-nya juga. Kita jadi dapat privilege nih untuk mengobservasi minat bakat anak, mengobservasi progres mereka sehari-hari gitu ya, mengatur kembali menu pendidikan untuk anak. Jadi banyak banget sebetulnya kalau mau saya rangkum atau mau saya highlight poin-poinnya, kayaknya semua harus di-highlight. Jadi mudah-mudahan tadi teman-teman menyimak dengan baik dan bisa banyak pelajaran yang bisa diambil. Nah, teman-teman, kayaknya tadi kalau saya baca di kolom chat kebanyakan ngobrolnya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan sepertinya sudah disapu bersih oleh Teh Kiki dari penjelasannya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, ini malah ada Kang Saska yang nanya ke Teh Sofi katanya, Saska pas SMA gimana katanya Sofi. Jadi, udah dijawab kata Sofi, saya mah banyol tapi alhamdulillah takdirnya disuruh masuk sama Kiki bareng ke elektro. Alhamdulillah ya ternyata gini. Nah, kalau teteh akang teteh atau ayah bunda teman-teman siapa aja ada yang pengen bertanya, mangga sok silahkan silahkan kirimkan pertanyaannya di kolom chat gitu. Ini Teh Sari nih, ada yang curhat. Kalau baca cerita atau dengar Teh Kiki cerita, pasti balik lagi pengen homeschooling. Tapi Pak suami memilih untuk jangan homeschooling, tetap sekolah formal aja karena kesian sama istrinya diomongin. Teh Sari mungkin mau sharing nih, saya buka, boleh dibuka mikrofonnya. Maksudnya kesian istrinya diomongin itu diomongin sama siapa nih maksudnya nih? Mungkin nggak semua orang menerima, kali keluarga besar biasanya Teh. Oh gitu, iya betul ya, pengennya sekolah formal. Ya saya sering suka bilang sama teman-teman, kita itu hidup dan memilih sesuatu tuh nggak bikin untuk semua orang bahagia dan nggak bikin untuk semua orang tuh selalu seia sekata sama kita. Kadang-kadang kita cukup perlu yakin bersama Allah gitu loh kenapa kita milih itu, terutama sama suami lah ya karena bakal ngejalanin itu bareng. Saya suka kasih tips sama teman-teman, sebenarnya ada di dalam Al-Quran, di dalam At-Taubah ayat 105, bekerjalah maka Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi kadang-kadang kita baru bisa ngebuktiin itu nanti, dan kadang-kadang kita juga nggak perlu berlelah-lelah untuk membuktikan, tapi Allah sendiri yang kemudian ngasih pengertian kepada semesta bahwa sesuatu yang kita lakukan tuh ternyata baik dan justru mungkin lebih baik. Saya tuh termasuk yang
ditentang banyak juga sama keluarga besar, karena keluarga besar saya tuh keluarga guru. Jadi dulu tuh saya diomongin sama keluarga besar, si Kiki tuh gimana, nggak nyekolahin anak dan segala macam. Saya ambil poinnya aja, saya keep moving forward. Tapi ternyata ada beberapa hal yang mungkin sudah mulai sedikit terlihat kali ya, bahwa anak-anak saya tuh ya nggak buruk-buruk amat lah dengan homeschooling. Bahkan ada kesempatan-kesempatan di mana mereka itu bisa meraih skill-skill tertentu, menguasai tertentu dengan kemerdekaan belajar. Lalu kemudian mereka kayaknya sudah mulai open dan menerima bahwa it's okay gitu loh, bahwa kalau kita nggak sekolah itu kan kita tetap belajar. Tapi ibu-ibu, saya nggak pernah mengkampanyekan homeschooling ya, karena homeschooling itu nggak semua cocok. Bahkan anak saya juga ada yang tipenya dia harus sekolah kalau menurut saya. Ya, jadi nggak semua keluarga mampu walaupun anaknya butuh homeschooling, dan nggak semua anak justru melejit kemampuannya dengan merdeka belajar. Jadi walaupun bisa disiasati ya, kalau sekarang kan emang kayak kita itu yang homeschooling juga harus terdaftar di PKBM, bahkan harus dari kelas 1, peraturannya sudah lebih rapih kalau sekarang itu. Jadi model-model penyelenggaraan homeschooling yang sifatnya menyajikan sekolah di rumah tuh sudah semakin banyak. Jadi semakin nggak merasa sendirian dan nggak merasa ketakutan sih, karena temennya udah makin banyak. Tapi yang jelas cari aja yang paling pas. Bahkan syukuri kalau ibu-ibu hari ini school from home yang nggak homeschooling itu, ibu nggak perlu mikirin legalitas ya. Kalau homeschooling sekarang lagi pada migrasi nih. Saya tuh termasuk yang dulu unschooling. Lalu kemudian setelah Indonesia sudah mulai merapihkan kebijakan bahwa kita itu harus terdaftar di satuan pendidikan, saya termasuk yang kemudian beradaptasi dengan PKBM misalnya. Tapi ibu-ibu yang sudah PJJ kan ada yang enak ya, udah tugas dari sekolah, ibu-ibu nggak harus mikirin beli buku yang mana gitu. Tapi saya keluarga yang lebih cocok untuk merdeka menentukan sendiri. Tapi ada ibu-ibu yang nggak mampu dan memang nggak cocok dengan kayak gitu. Jadi it's okay gitu ya, kalau nggak cocok. Yang penting gini, tiap kita tuh punya jalan juang sendiri-sendiri. Pick your own battle gitu loh. Ya, dan saya memilih battle yang saya daripada peperangan sama anak-anak tentang tugas sekolah dengan workload yang besar, saya lebih baik peperangan saya menjadi guru buat mereka gitu loh. Ya, ada yang memilih peperangan mungkin dengan mengisi kontrakan, walaupun pandemi tetap ada guru yang datang. Ada yang memilih peperangan dengan duitnya diperbanyak untuk membeli video belajar, buku-buku belajar, aplikasi belajar, it's okay gitu loh. Yang penting kita tuh dengan cara kita masing-masing siaplah nanti kalau ditanya sama Allah udah dititipin anak di dalam An-Nisa ayat 9 itu, kita nggak boleh meninggalkan generasi lemah. Oke. Ada satu hal yang penting kalau tadi tanya Saska itu kayak gimana di sekolahan. Boleh ya sedikit saya sharing? Yang saya boleh, ini jadi pertanyaan serius nih dibahas sama Jadi gini, oke, kalau boleh jujur, saya sebenarnya punya walaupun kita ketemu di himpunan dan ketemu di OSIS, sebenarnya saya itu punya tempat main yang beda sama Saska. Ya. Saska gaul banget lah ya. Dulu dia juga orang seni. Kemudian saya banyak di OSIS, saya juga banyak di aktivis dakwah ya. Saya banyak terjun di aktivis dakwah. Cuma ada satu hal yang menurut saya tuh ya bertemu dengan Saska sekarang ya. Saska sekarang dan teman-teman, saya tuh lagi reunian banget nih sama teman-teman ITB yang sebagian juga anak-anak SMA 3 yang dulu mungkin mabal dan segala macam tuh, ternyata mereka tuh sekarang tuh keren-keren lah. Ya alhamdulillah mungkin ada yang sadar, sudah mulai berpikir lah tentang tujuan hidup dan segala macam. Cuma saya merasa bahwa di satu sisi bisa jadi ada orang-orang lain yang mungkin melewati pendidikan yang lebih sesuai dengan fitrah ketika misalnya dia itu concern terhadap fitrah iman atau fitrah agama, tapi misalnya nggak concern terhadap fitrah bakat, fitrah belajar. Oke? Ngebuat mereka itu misalnya solid, tapi skill untuk bermanfaatnya itu kurang. Ya? Oke, mohon maaf ya, saya mau sedikit cerita. Misalnya ada orang yang hafiz Quran 30 juz, tapi nggak lama kemudian cerai, karena ternyata dia nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, untuk ngambil maisyah. Nah saya ngelihat teman-teman ini yang luar biasa ini, yang walaupun akademiknya waktu itu nggak mencrang-mencrang banget, mereka tuh mengambil menu pendidikan lain di luar sekolah, ya, yang membuat mereka itu belajar tentang hidup
skill hidup, cara menyelesaikan masalah, itu yang mungkin bahasa santainya Saska ya, ngumpul, ngobrol ya. Tapi dengan itu mereka kemudian mampu menerapkan itu di dalam kehidupan. Cara mereka menyelesaikan masalah. Makanya kalau di home education kalau saya punya satu seminar sekolah itu bernama Ibu, benar-benar deh kalau soal PR proyek itu cuma sedikit, tapi sebenarnya misalnya kurikulum iman, akhlak adab, kemudian kemandirian, kemudian kebijaksanaan, efisien dalam bekerja, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk mengambil keputusan, bahkan mempersiapkan diri untuk menjadi istri, menjadi suami, menjadi ayah dan ibu itu sebenarnya masuk dalam home education. Dan beberapa itu saya lihat Saska dan teman-temannya yang sekarang misalnya agile banget, canggih banget, itu mereka dapetin soft skill itu di menu pendidikan di luar belajar sebenarnya. Dengan organisasi, dengan ngumpul, dengan bikin sesuatu ya. Dan kalau saya boleh mengingat, sebenarnya yang paling saya ingat juga justru menjadi aktivis itu yang sekarang tuh mungkin menyumbang terbesar lah kebijaksanaan, pola pikir dan segala macam. Jadi saya nggak pernah menyesal kuliah di ITB walaupun saya salah jurusan. Jadi itu juga membuat saya tuh semakin semangat ya buat ke anak-anak bahwa kita tuh soleh aja nggak cukup gitu loh. Tapi kamu tuh solehnya harus sampai bisa muslih dan bisa berdaya, bermanfaat. Nah, untuk bisa berdaya, muslih, dan bermanfaat itu kamu harus punya soft skill. Nah, dan teman-teman Saska itu, ya, mangga. Nanti mau bikin sesi lain Teh Kiki tentang topik ini. Iya, mangga. Dikeluarin semua dulu. Iya, boleh, biar Akang Teteh, Ayah Bunda nanti ikutan lagi sesi berikutnya sama Teh Kiki. Ya, bisa kalau dikeluarin semua nanti nggak ikutan lagi sesi kita berikutnya. Insya Allah nanti kita akan bikin lagi bahasan yang lebih lengkap. Mungkin nanti Teh Kiki bisa sharing lebih detail lagi ya tentang home education. Ini kalau di spill semua nanti udah nggak penasaran lagi yang pada ikutan nih. Jadi biar tetap ini episode berikutnya gitu ya. Episode berikutnya kita akan bahas lebih detail mengenai home education. Karena ternyata mungkin ini ternyata ada beberapa agenda yang nanggung cina kata Teh Dita, makanya nanti ikutan lagi di sesi sharing yang berikutnya. Insya Allah kita akan bahas tuntas tentang home education. Kenapa? Karena ternyata di situasi pandemi kayak gini, home education itu menjadi pilihan yang sangat menarik gitu ya, mengatur menu pendidikan sendiri di rumah. Karena tadi kesempatan belajar jadi terbuka bebas, course-course yang tadinya susah kita jangkau sekarang dengan one click away pakai piyama. Kita bisa belajar dari rumah gitu ya, anak-anak bisa kita atur menu pendidikannya seperti apa. Jadi insya Allah nanti kita akan buatkan sesi khusus ya Teh Dita dan teman-teman yang lain, punten pisan supaya penasaran Akang Teteh, Ayah Bunda gitu ya. Nanti insya Allah dikabarin lagi. Nah, sebelum ditutup, ini ada beberapa hal yang ternyata masih perlu saya sampaikan ke Akang Teteh semua. Yang pertama, untuk teman-teman Akang Teteh, Ayah Bunda yang punya minat, concern, dan ingin belajar lebih banyak mengenai pendidikan dan pemberdayaan keluarga, boleh mangga hayu gabung sama kita di Circle Pendidikan Keluarga Berdaya. Ini ada link yang bisa diklik, bit.ly/co-creation keluarga SAS. Boleh silahkan di-capture mangga. Nah, nanti silahkan masuk aja ke situ. Gabung sama kita. Kalau misalnya teman-teman Akang Teteh ada yang merasa kayaknya saya punya ide deh untuk diberikan gitu ya, ingin memberikan kontribusi terlepas dari tim SAS atau bukan tim SAS, kalau misalnya merasa ingin berkontribusi, hayu gabung bareng-bareng di channel kita. Kemudian mengingatkan juga nih Akang Teteh, pendaftaran DPT sudah dibuka ya kemarin. Kalau misalnya mau tahu gimana caranya gitu ya, step by step-nya untuk mendaftar DPT, silahkan mampir ke Instagram @seterhenakbar ya. Instagramnya Saska. Di situ ada lengkap banget di post, diikutin aja gimana caranya daftar DPT. Jangan sampai nggak terdaftar. Bukan apa-apa kalau selama ini ngerasa ya ITB kayaknya nggak berasa. Saya jujur ya, saya juga lulus tahun 2008 sampai sekarang, berarti udah 13 tahun nggak pernah terlibat ya ITB. Ini pertama kalinya tertarik karena ngerasa wah ini kita yang bukan siapa-siapa bisa berkontribusi asalkan punya minat dan concern. Hubungin orang yang pengen kita ajak kerja bareng, bikin circle.
lalu menjalani proses co-creation bisa menghasilkan sesuatu. Jadi kalau teman-teman ngerasa ini waktunya kita terlibat berpartisipasi, hayu mangga gabung bareng sama kita gitu ya. Terus udah gitu yang ketiga, nanti kita akan ada foto bareng dulu, tapi sebelum itu ada pesan nih dari tim event, dari Kang Jaya. Kang Jaya mangga mungkin Teh Adin, Kang Jaya minta dijadikan co-host karena ada yang ingin disampaikan dulu. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih dulu nih punten pisan, harusnya sesi tanya jawabnya lebih panjang lagi, tapi nggak kerasa pisan waktunya ya. Udah jam 17.31, nuhun pisan Kang Saska waktunya diantara kesibukannya gitu ya, hearing after hearing, meeting after meeting, kemudian Saya yang makasih sama teman-teman ini nih, keluarga gajah, soalnya ini beneran relatable gitu, maksudnya bukan cuma sekedar dalam rangka kampanye, ini beneran ya mungkin penyegaran knowledge kampanye ya. penyegaran biasanya kan serius-serius amat, nah ini mah relatable lah. Ini curhat gitu ya sehari-hari pisan. Jadi sebentar. Oh oke, sakedap. Ternyata pindah sendiri ya. Saya cari dulu Kang Jayanya. Sebentar ya teman-teman, punten teknis pisan ini. Oke. Jadi hatur nuhun pisan, Kang Saska, Teh Kiki juga hatur nuhun pisan ya, padahal ini harinya sebetulnya jadwalnya anak-anak. Lalu Teh Adinda juga nuhun pisan, ini lead linknya Circle Keluarga Pendidikan Keluarga Berdaya, luar biasa kece pisan. Nanti insya Allah ini insya Allah sesi ini sudah kita rekam dan akan kita publish di akun YouTube, tapi mungkin nanti diinformasikan kemudian ya, linknya akan kita kirimkan. Nuhun pisan akan teteh semuanya, ayah bunda, teman-teman yang sudah hadir. Kalau misalnya pengen ikutan lagi curhat-curhat bareng sama kita tentang isu pendidikan dan pemberdayaan keluarga, pokoknya pantengin aja, jangan lupa gabung di link yang tadi. Nah, ini dia linknya nih, Co-Creation Pendidikan Keluarga Berdaya. Mangga silakan. Terahmi, satu lagi Terahmi. Ya, tanggal 7 Maret, Saska punya acara khusus nih buat perempuan alumni ITB. Saska mendengar aspirasi perempuan alumni ITB. Jadi insya Allah teman-teman di Circle Keluarga Gajah juga akan ngedengerin ya di forum itu, dan kita benar-benar pengen mengumpulkan ya sebanyak-banyaknya teman-teman perempuan alumni ITB untuk bersuara. Karena kan kalau Saska itu pengennya semua programnya itu benar-benar bottom up nih. Jadi kita butuh banget suara dari bawah supaya kita bisa lebih tepat sasaran dalam membuat program. Jadi ditunggu 7 Maret ya, jam berapa ya? Ini kayaknya ada nih ibu moderatornya di sini nih, jam 19 kalau tidak salah ya. Saska mendengar aspirasi perempuan alumni. Jam 7 malam ya, jam 7 malam tanggal 7 Maret, silakan gabung di Saska Mendengar. Topiknya aspirasi perempuan alumni ITB ya Kang Saska ya, nanti dimoderasi oleh Teh Indai. Teh Indai juga kebetulan bagian dari Circle Pendidikan Keluarga Berdaya, gabung sama kita juga. Insya Allah mudah-mudahan nanti aspirasi para alumni perempuan bisa dibantu disuarakan dan mudah-mudahan bisa diwujudkan gitu ya Kang Saska ya, insya Allah. Ya, betul. Oke, Kang Jaya mangga sudah saya jadikan co-host. Kang Jayanya ada kan? Oh iya, ada Kak. Halo. Iya. Mungkin sekalian nanti setelah ini punten silakan Kang Jaya. Oke, iya. Kenalkan karena saya belum pernah perkenalan, nama saya Reza dari perwakilan Circle Event. Sekarang ini nih terima kasih sebelumnya buat Kak Kiki dan Kak Saska yang udah sharing-sharing tentang pendidikan anak dan berkeluarga dan lain-lainnya. Kita dari tim event ada sedikit cendera mata, yaitu adalah sebagai berikut, aku share screen sebentar. Oke. Jadi sorry. Salah. Maaf. Oke. Iya. Nah, ini cendera mata dari kita, yaitu ada sedikit gambar foto menarik dari tim event yang dibikin. Buat Rahmi juga ada, dan buat Bu Kiki juga ada. Sedikit dari kita, cendera mata dari kita, nanti kita kirim ke masing-masing individu. Jangan lupa juga acara-acara selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Rahmi. Thank you. Mohon Kang Jaya. Terima kasih. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup, kita boleh foto bareng dulu. Teman-teman yang berkenan membuka kameranya, mangga boleh silahkan membuka kameranya.
mohon bantuannya mungkin Teh Adinda nanti untuk di capture ya. Kita foto dulu ya. 3 kali nih, soalnya 3 halaman. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi. Boleh dibuka kameranya, Kang Abil, Teh Caula, Teh Anita, Teh siapa ini? Sok mangga. Oke. 1, 2, 3. Dan terakhir nih, halaman terakhir. 1, 2, 3. Siap. Udah, Teteh. Mangga. Oke, mohon pisan Teh Adin mungkin sebagai penutup tadi teman-teman ya, untuk bekal kita nih kembali lagi di keseharian hari Senin besok dengan PJJ dan sekolah online-nya anak-anak. Tadi ada beberapa poin yang sangat bermakna gitu ya, mudah-mudahan kita ingat terus. Pertama, pandemi ini adalah blessing in disguise. Mari kita fokus pada hal yang positifnya gitu ya. Lihat ini sebagai kesempatan, sebagai sebuah privilege untuk mengenal masing-masing anggota keluarga, khususnya juga mungkin mengenal anak kita gitu ya, bagaimana karakter belajarnya, dan lain-lain. Lalu jangan lupa ngobrol, duduk bersama di dalam keluarga gitu ya, untuk saling lebih mengenal tadi, dan untuk menyamakan arah pendidikan dan menyusun skala prioritas. Jangan-jangan selama ini yang bikin kita stres itu justru apa yang tidak menjadi prioritas kita. Komunikasikan dengan pihak ketiga gitu ya, dalam hal ini misalnya sekolah, dan ternyata justru pandemi ini tuh membuka kesempatan yang sangat lebar gitu ya untuk anak-anak kita belajar dari sumber manapun. Kemudian terakhir mungkin tadi kenali fitrah anak kita seperti apa supaya kita bisa memanage atau menyusun ekspektasi atau harapan-harapan sesuai dengan fitrahnya. Karena kalau misalnya anak dipaksa untuk perform tidak sesuai dengan fitrahnya, di luar fitrahnya, tentu saja akan ada gap yang besar gitu dari ekspektasi kita dengan kenyataan yang bisa terwujud gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah semua ayah bunda akang teteh dimudahkan oleh Allah ya jalannya dalam pembelajaran jarak jauh dan menghadapi pandemi ini. Ini jangan lupa untuk memberikan dukungan untuk Kang Saska di link yang sudah dikirimkan di chat nih, s.id/dukung-saska, supaya nanti cerita keluarga gajah ini bisa sustainable terus, insya Allah difasilitasi oleh IAITB di bawah kepemimpinannya Kang Saska. Nuhun pisan semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena sebentar lagi sudah mau maghrib. Sampai ketemu lagi di cerita keluarga gajah berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Datang ya. Terus semuanya ya. Sampai ketemu Jangan lupa lagi. bernapas. Kalau udah mulai pusing bernapas. Muncul kata. Siap, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Nuhun Teh Adinda. Mangga, Nuhun Teh Adin, Teh Rami, nuhun. Hati-hati.